Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Sik rame ibu-ibu. Ya. Mak-mak. Ya ada kayak pembagian sesuatu di atas jamaah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna jemaah. Alhamdulillah anak kembali lagi ke Samsul Huda. Cuma mesti subuh kajian di sini jemaah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Sebagian kita mungkin saat ini sedang bersedih atau pernah bersedih atau akan bersedih. Ingatlah nikmat Allah itu banyak. Dan orang yang mendapatkan bala itu bukan cuma kita. Orang lain pun juga mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tadi imam kita mengingatkan kita. Baca surat apa imam kita tadi jawab? Nah, ana mau tunjuk ya, ana mau kasih hadiah. Yang bisa jawab. Enggak, ana mau tunjuk antum. Imam kita baca surat apa tadi? Masya Allah, fadhal. Barakallahu fiik. Enggak baca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah. 6. Satu surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat salat kita itu Al-Fatihah. Cuma terkadang kita membaca Al-Fatihah itu udah kayak air, jadi udah gak terlalu memaknainya. Padahal yang lebih penting daripada Al-Qiyamah dengan An-Nazi'at, bahkan lebih penting dari semua surat yang ada dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Antum kalau sholat baca Al-Baqarah tanpa Al-Fatihah sah? Tidak. Dan bagaimana setelah Bismillahirrahmanirrahim kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, semua bentuk pujian, sanjungan, pujaan lillah itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Rabbil Alamin. Dialah pencipta, pemilik, penguasa, Tuhan alam semesta ini. Bahkan dalam kondisi susah pun tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak berubah jemaah. Antum mau susah, antum mau punya utang dan tidak melunasi, ketika sholat tetap mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada keluarga yang meninggal dunia, ada anak-anak yang dicintai pergi mendahului orang tuanya, tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalau kita mau membandingkan antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tadi perkara-perkara yang membuat kita sedih, itu gak sebanding. Di surat Ibrahim ayat 34 Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah itu memberikan kepada kalian dari apa yang kalian pinta.
Yang kita nggak minta aja dikasih sama Allah. Apalagi yang kita minta. Ingat, semua permintaan hamba itu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla, asalkan syarat dan ketentuan dipenuhi. Tapi jawaban dari doa-doa kita itu satu dari 3 hal. Siapa yang ingat? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Tapi jawaban dari doa kita itu nggak selalu yang kita minta itu. Doa minta anak. Sudah berdoa Ustaz. Berapa tahun? 22 tahun. Dikasih nggak yang dia pinta? Dia mungkin nggak merasa. Allah kasih. Apa jemaah? Satu dari 3 hal. Nah, fadhal. Yang terakhir disimpan kelak untuk pahala buat dia di hari kiamat. Nah, dihindarkan dari musibah yang setara dengan doa dia. Dijabah, masya Allah, barakallahu. Diijabah yang dia pinta. Minta anak dikasih anak. Tapi kita lihat ada orang-orang minta anak sampai mati nggak dikasih anak. Antum pikir orang-orang yang nggak punya anak sampai mati itu nggak berdoa? Berdoa dia jemaah, berusaha, tapi sampai mati nggak dikasih sama Allah. Lu katanya Allah kabulkan. Tadi jawaban dari Allah. Boleh jadi antum dipalingkan dari musibah yang akan menimpa antum. Kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi nanti kita jalan. Yang naik motor, yang naik mobil, emak-emak yang terpaksa. Dia nggak tahu bahwasanya akan ada musibah ketika dia goreng ikan, minyaknya kebalik kepada dirinya. Tapi Allah selamatkan. Boleh jadi itu dari doa-doa yang kita panjatkan. Kalau itu pun tidak terjadi, yang jelas Allah simpan doa itu. Karena doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, enggak bakal bisa kalian menghitung. Enggak bakalan bisa. Sampai orang yang paling susah, sampai orang yang hari ini mungkin berada di atas ranjang di rumah sakit sudah berhari-hari, kalau dia disuruh menghitung nikmat yang Allah berikan, ya nggak bakalan bisa. Sampai lupa dia. Memang kita ini perlu diingatkan. Ana tadi di kamar hotel, ana nuang air. Ana nikmat nuang air, bisa nuang air itu nikmat. Antum pernah syukuri? Ada orang yang nuang air pun nggak bisa. Harus ada yang membantu dia untuk minum. Antum nih duduk di bawah, nikmat nggak? Biasa aja Ustaz. Tiap hari saya duduk di bawah. Antum ada orang yang nggak bisa duduk di bawah, nggak bisa. Kita tadi kalau disuruh menghitung nikmat Allah, kita itu yang mana? Semuanya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalian nggak akan bisa menghitungnya. Lalu Allah katakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim, sangat kafir. Zalim dia, menzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang banyak.
mendolimin orang lain, bahkan melakukan kesyirikan. Dari 8 miliar umat manusia, 6 miliar melakukan kesyirikan. Itu bisa bayangin. Kafar, kufur dia, lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Subhanallah, di surat An-Nahl ayat 18 sama Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian nggak bakal bisa menghitung. Lalu Allah katakan, innallaha. Kalau sifat manusia tadi zalumun kafar, tapi kalau nama Allah dan sifatnya, innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Walaupun engkau kurang syukurnya, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Masih dikasih nikmat lagi sama Allah. Kurang syukurnya, masih dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita ini sedang hidup di mana, jemaah? Di mana antum hidup? Madiun. Baik, jamaah yang paling jauh dari mana? Masya Allah. Tulungagung. Jauh Tulungagung, jemaah. Masya Allah. Ana kasih hadiah nih buat. Tulungagung masuk Indonesia enggak? Masuk Bapak ya. Iya, masuk Indonesia. Indonesia masuk Asia. Asia masuk bumi. Kita ini berada di tempat yang bukan milik kita. Walaupun antum sekarang rumahnya sudah SHM, tapi bukan milik antum. Agar kita bisa memahami keberadaan kita, orang itu kalau ada di tempatnya orang lain, kita harus beradab. Anak kita umpamanya kalau lagi bertamu, lalu pencolotan jemaah di sofanya orang yang lari-lari, gini-gini, oh my wong ini, oh my wong, kita kan ini rumahnya orang ini. Tapi coba rumah sendiri, wes mau kebalik kayak kapal pecah ndak apa-apa. Tapi di rumahnya orang, kita nyuruh anak kita beradab. Kita sudah beradab enggak di tempatnya orang? Tempat ini milik Allah. Allah mengatakan di surat Al-Mu'minun ya, ayat 84 sampai 89 ya. Allah mengatakan, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan Muhammad kepada mereka, kepunyaan siapa bumi ini? Punya siapa bumi ini? Dan orang-orang yang ada di dalam bumi itu punya siapa mereka? Kita kalau pelihara kambing, lalu kita lepas ke tempat pengembalaan, jumlahnya banyak, lalu ada orang yang mengatakan, punya siapa kambing-kambing itu? Kata dia. Kita akan mengatakan punya saya. Bukan. Itu kambing punya yang punya bumi ini. Itu sapi-sapi punya siapa? Itu kepunyaan yang memiliki bumi ini. Ana cuma numpang di sini. Ana cuma memelihara. Nanti ada waktunya Ana digantikan sama orang lain. Nah, kita akan digantikan sama orang lain, jemaah. Kalau kalian tahu, jawab, punya siapa? Sayaquluna lillah. Jawaban mereka satu, Allah yang punya. Itu orang-orang kafir,
Orang-orang musyrikin kalau ditanya siapa pemilik bumi ini dan yang ada di dalamnya, jawaban mereka lillah, kepunyaan Allah. Afala tadhakkarun, kalian nggak ingat itu milik Allah kan? Cuma kenapa kalian berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla? Masih ada yang mencari pesugihan, jemaah, mencari kesembuhan, tapi tidak kepada pemilik pesugihan dan pemilik kesembuhan. Salah tempat dia. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Katakan kepada mereka, siapa Tuhannya langit yang 7, yang menciptakan dan menguasai langit dan yang 7 itu dan arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Jawaban mereka sama, punya Allah semuanya itu. Qul afala tattaqun. Terus kenapa kalian enggak bertakwa sama Allah? Tiap hari melihat mentari itu terbit di ufuk timur, kita melihat dia bergerak, berpindah, lalu tenggelam. Kita melihat bulan dan bintang-bintang di langit sana, punya siapa itu? Lillah, kata mereka. Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakan kepada mereka, siapa yang di tangannya kepemilikan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dan dialah yang memberikan keselamatan, memberikan penjagaan buat seseorang hamba, dan gak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Azza wa Jalla. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Siapa yang berkuasa di Indonesia sekarang? Siapa presiden kita? Bapak Prabowo Subianto. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan taufik untuk meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan beliau akan berkuasa? Nggak ada yang tahu. Kalau aturannya 5 tahun. Tapi kalau Allah mau ambil sebelum 5 tahun, Allah ambil. Dan seluruh penduduk Indonesia, seluruh bala tentara, polisi, kalau mereka menggunakan semua persenjataan mereka untuk melindungi Bapak Prabowo dari yang namanya al-maut, nggak ada yang bisa. Kita ini, nyawa kita sendiri bukan milik kita. Siapa yang di tangannya kepunyaan, penguasaan segala sesuatu? Apa jawab orang-orang kafir? Lillah. Qul fa anna tusharun. Terus kenapa kalian kok menyimpang itu loh? Seakan-akan orang kena sihir yang gak paham, lalu masih beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, itu Allah pemilik bumi ini, yang kita hanya sementara di sini. Allah menurunkan Al-Quranul Azim untuk menjadi kitab petunjuk bagi setiap manusia, bagi yang bersedih, bagi yang bergembira, bagi yang menjadi pimpinan dan bagi yang menjadi anak buah, bagi yang menjadi pejabat dan rakyat. Ini kitabnya.
Tapi sebagian kita salah baca kitab. Kemudian dia bingung menetapkan sikap. Ketika terjadi sesuatu yang menimpa diri, baca kitab ini. Allah mengatakan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allahumma ballighna Ramadhan. Nah, antum. Sekarang kita bulan apa? Desember. Umat Islam. Sebulan apa kita sekarang ini? Kalendernya umat Islam. Ramadan apa Sya'ban? Belum Ramadan. Anak kasih hadiah karena tahu belum Ramadan. Naam, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita tuh kalau tahu ini bulan apa, kita nggak akan ribut dengan urusan Natal, urusan Tahun Baru, nggak akan ribut. Karena itu kalendernya orang-orang Masehi. Kan disebutnya kalender Masehi. Masihi itu ya, Al-Masih itu Kristus. Pengikutnya Nabi Isa, tapi mereka menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Itu kalender mereka. Umat Islam nggak perlu ribut. Seharusnya karena kita masih di bulan Jumadal Akhir. Tanggal berapa kita? Tanggal 6. Tanggal 17. Astagfirullahaladzim. Iya, yang semangat ngomong 17 kasih buku nggak apa-apa. Nah, iya tanggal 6 atau tanggal 7? Nah, iya antara tanggal 6 sama 7 ya. Nah, Jumadal Akhir. Ono opo? Nah, ono apa-apa. Ya sudah, habis Jumadal Akhirah Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Dan subhanallah, bagaimana para salafus soleh itu mempersiapkan diri untuk Ramadan sejak bulan Rajab. Dikatakan bulan Rajab itu adalah bulan menanam, syahruz zara. Menanam yang mau dipetik di bulan Ramadan. Kita lihat petani itu sekarang nanam berapa bulan? 3 bulan kan? Jadi di bulan Rajab itu mereka mulai menanam. Di bulan Sya'ban mereka mulai menyirami, dipupuk, disiramin. Bulan Ramadan adalah bulan untuk petik hasil panen itu. Tapi sebagian kita nggak pernah tahu bulan Rajab. Taunya langsung bulan Ramadan. Kapan Ramadan? Insya Allah akhir Februari. Loh, kok iso? Bulan Ramadan ya bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan? Setelah bulan Sya'ban. Kapan bulan Sya'ban? Setelah bulan Rajab. Kapan bulan Rajab? Setelah bulan Jumadal Akhirah. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Kita kok bicara tentang bulan tadi jemaah? Nah, kenapa kita bicara tentang bulan jemaah? Persiapan. Nah, ya nanti kalau ingat kalau ada yang ingat diingatkan oleh jemaah. Anak izin minum dulu. Bismillah. Oh iya, anak ingat. Antum ingat nggak? Alhamdulillah setelah minum ingat jemaah. Kan tadi anak bacakan ayat Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Petunjuk bagi umat manusia. Quran ini yang tadi anak sampaikan bahwasanya ada orang-orang yang ketika dia hidup dia salah baca kitab.
Sehingga dia salah menentukan sikap ketika ada perkara yang harus dia hadapi. Ana mau kemana? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Loh, ada jalan keluarnya. Di mana? Di Al-Quranul Azim. Bagi orang yang bersedih, di situ ada cara dia keluar dari kesedihan. Bagi orang yang bergembira, di situ ada aturan tentang bagaimana ketika seorang gembira. Dan ketahuilah, di surat Al-Mulk yang kita dianjurkan untuk membaca setiap malam, berdasarkan beberapa hadis yang disahihkan oleh para ulama, yang insya Allah yang membaca surat ini akan diselamatkan dari azab kubur. Jumlahnya 30 ayat, 30 ayat kata Nabi SAW. Allah mengatakan di ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Subhanallah. Kenapa nggak disebutkan kehidupan kemudian kematian? Tapi Allah mengatakan al-maut. Karena kita dulu memang nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu nggak ada. Lalu jadi ada. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Dan kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Kemudian kematian itu akan berakhir dengan kehidupan yang tanpa batasan. Iya. Allah akan bangkitkan kita setelah kita mati. Kemudian Allah akan hidupkan kita dengan kehidupan yang tanpa batasan. Di surga atau di neraka. Ketika penghuni surga sudah di surga. Ketika penghuni neraka sudah di neraka. Sudah nggak ada ceritanya penghuni surga yang masih ada di neraka. Sudah selesai. Allah datangkan kematian dalam wujud domba. Lalu dikatakan kepada penghuni neraka, kalian tahu apa ini? Mereka lihat, ya, al-maut kata mereka. Lalu penghuni surga dipanggil, kalian tahu apa ini? Mereka, iya, al-maut. Lalu kematian itu disembelih jamaah. Dikatakan kepada penghuni surga, khuludun bila maut atau wala maut, kalian akan kekal tidak ada mati. Dan penghuni neraka dikatakan kalian akan kekal dan tidak ada mati. Di situ yang di neraka tambah sedih, tambah susah, yang di surga tambah kebahagiaan mereka. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Jadi tempat ini tempat ujian. Iya. Tempatnya bala, na'am. Tempatnya kesedihan, iya. Maka ketika penghuni surga masuk surga, apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengusir dari kami yang namanya kesedihan, kesulitan, hilang sudah, alhamdulillah. Selesai. Tapi nanti itu di dunia enggak. Di sini tempat ujian. Bagaimana sikap kita menghadapi ujian? Kalau ujiannya itu adalah kenikmatan, maka syukur. Kalau ujiannya itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, maka bersabar. Tapi sebagian kita hidup dalam kesedihan. Emangnya nggak boleh sedih, Ustaz? Nabi kan pernah sedih. Iya. Yang nggak boleh itu sedih yang berkelanjutan. Sedih ketika musibah itu menimpa, wajar. Dan ini penyakit hati. Sedih itu. Al-Imam Bukhari menceritakan kisah meninggalnya
Ibrahim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggendong itu Ibrahim. Lalu beliau meneteskan air mata melihat anak yang ditunggu-tunggu sama beliau harus pergi meninggalkan dunia. Umurnya masih 16 atau 18 bulan. Ketika Nabi menangis alaihi salatu wassalam, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah." Engkau juga menangis ya Rasulullah. Engkau juga nangis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Auf, innaha rahmah." Wahai putranya Auf, ini rahmat. Tetesan air mata dan kesedihan itu rahmat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innal aina la tadma'." Sesungguhnya mata meneteskan air. Subhanallah ya. Dari rahmat Allah, Allah kasih manusia itu air mata. Ini rahmat Allah jemaah. Yang katanya air mata itu ada jalurnya yang nyambung sama hati, sama jantung. Ketika kondisi hati atau jantung manusia ini bermasalah, dia sedih, maka ada air yang akan keluar jemaah. Dan itu kasih sayang Allah. Kalau dia nggak keluar, dikhawatirkan depresi, stres. Tapi keluar, lego jemaah. Hatinya itu jadi apa? Ya Allah, enak ya. Yang awalnya jantung itu dalam kondisi seakan-akan kerut gitu ya. Ketika air mata itu keluar, jadi enak dia bernafas. Itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada anak menangis, jangan dilarang menangis. Orang tua kan, ayo, diam. Dia bilang, biarkan nangis dia. Bentar lagi dia diam. Gak mungkin dia nangis terus. Dia cuma butuh waktu bagaimana meneteskan air mata itu. Nanti kering air matanya. Ketika kering air matanya biasanya semakin sedih. Aisyah radhiyallahu taala anha, nih ibu-ibu ya. Istri Nabi itu pernah mendapatkan musibah yang membuat dia bersedih, yang membuat dia menangis sampai air matanya kering. Nggak ada sudah air matanya. Dilihat udah nggak ada, tapi sedihnya tetap. Ketika dia difitnah berzina, bayangin. Istri Nabi difitnah berzina dan omongan itu tersebar di kota Madinah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Dan Nabi juga nggak tahu apakah Aisyah berzina atau tidak. Karena jamaah omongan orang itu, kalau sering diomongkan, kadangkala kita jadi percaya padahal bohong. Engkau tahu, fulan itu maling. Mosok, iya, ngomong terus, padahal tidak maling fulan. Karena tersebar satu kampung, iya anak katanya maling memang. Loh kamu, iya anak dengar juga maling. Akhirnya, oh koyoke maling. Padahal bukan maling. Apalagi sekarang dengan adanya medsos. Berita dusta itu kalau sering kita dengar ya, kita baca sampai kita percaya. Dan Aisyah mengatakan itu. Kalian itu gara-gara dengar orang ya ngomong itu. Akhirnya itu tertanam di diri kalian kalau memang berzina Aisyah ini. Aisyah nangis ya, sedih tadi sampai kering. Tadi kalau bicara Nabi alaihissalam menangis, Nabi mengatakan rahmat itu. Tadi ketika keluar air mata jadi rodok tenang, walaupun kemudian matanya bengkak ya. Tapi dia sudah tenang jamaah. Wal qalba yahzan. Kata Nabi SAW,
Mata meneteskan air, hati bersedih, tapi tetap sabar. Ana mau tanya, sabar itu apa? Siapa yang tahu? Nangis boleh, sedih boleh, terus sabar itu apa? Siapa yang tahu sabar? Nah, fadhal. Menerima dan mencoba mencari jalan keluar. Kalau menerima itu sudah ridho, sudah di atasnya sabar, wis ridho. Enggak sabar pertanyaan. Jadi ketika menghadapi musibah itu ada 4 jamaah ya. Tingkatan yang paling rendah yang haram itu namanya jaza. Yang kedua itu sabar, yang ketiga itu ridho, yang keempat itu syukur. Ana mau tanya tingkat terendah yang boleh. Iya, di sana. Iya, fadhol yang belakangnya tuh. Nah. Tangan tidak melakukan. Oke, siap. Nggak apa, kasih hadiah. Iya, jadi sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan baik dengan lisan atau dengan raga kita yang tidak diperbolehkan dalam agama, yang juga akal menolak orang melakukan itu. Itu sabar. Yang lebih tinggi lagi ridho. Sabar ini nahan jemaah, nahan diri. Makanya Nabi SAW ketika air matanya menetes, hatinya bersedih, beliau mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak boleh mengatakan kecuali ucapan yang diridhoin Tuhan kita. Itu. Jadi sabar itu nahan diri, nggak ngomong. Ada orang mengatakan, ya Allah, kenapa aku kena musibah ini ya Allah? Ya Allah, kenapa motorku yang hilang ya Allah, bukan motornya fulan ya Allah? Loh, ya apa sih? Tadi orang sabar itu nahan. Beda sama ridho ya. Ridho itu sudah, maka para ulama berselisih pendapat. Kalau sabar itu wajib, apakah harus ridho? Ada yang mengatakan itu fadilah. Ada yang mengatakan juga wajib. Ridho. Makanya kadangkala orang ridhonya itu setelah berhari-hari. Iya wis, ya opo, panceni takdir. Loh itu sudah berhari-hari. Tapi waktu sabar kemarin marah-marah. Anak ingat pernah ngantarkan jenazahnya teman anak. Anak masih ingat, teman anak itu meninggal SD, sekelas sama anak. Ketika kita ngantarkan jenazahnya, ada dari rumah itu suara yang teriak-teriak, yang mengatakan, Fulan, ojo ditinggal Fulan, ojo ditinggal Fulan. Itu tidak sabar. Kemudian orang yang mengatakan, seharusnya tidak mati anakku itu. Loh, apa sih? Iya, cuma gara-gara bapaknya ini dia ajak ke rumah sakit dan mau berangkat, Ustaz. Akhirnya mati, Ustaz. Loh, tidak bisa. Kemudian bapaknya itu menghidupkan, nggak ada. Sabar itu tadi bukan menerima, tapi masih nahan diri dari mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak diridhain Allah dan tidak diterima akal sehat kita. Ada yang nyobek bajunya. Siapa yang istrinya pernah lempar-lempar piring di rumah? Nah, anak kasih hadiah. Loh, betul jemaah. Nah, tidak ada. Malu lah Ustaz. Nah, itu sabar enggak? Enggak. Anak dengan melampiaskan itu jadi tenang. Loh, enggak, itu enggak sabar namanya. Jadi kadang-kala ada bisikan, sudah lakukan tindakan, nanti engkau tenang. Enggak, yang boleh itu tadi teteskan air mata. Enggak apa-apa. Engkau sedih enggak apa-apa. Tapi waktu itu loh. Jangan besoknya enggak. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa inna
bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami Ibrahim berpisah dengan kau ini sedih kami. Beliau mengatakan itu, sedih aku ini. Nggak apa-apa. Tapi jangan berkelanjutan. Subhanallah, hibati fillah. Nabi itu berlindung dari kesedihan sallallahu alaihi wasallam. Sedih itu boleh di saat musibah itu menimpa, tapi jangan sampai sedih itu berkelanjutan yang membahayakan manusia. Di hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ingat penghuni surga mengatakan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Yang sudah mengusir kesedihan itu, kesusahan itu. Nabi berlindung, ya Allah aku berlindung kepadamu dari al-ham wal hazan. Ham itu adalah kecemasan dengan yang akan datang. Bingung ya. Sedih itu, hazan itu dengan yang masa lalu, yang sudah terjadi. Ham itu dengan yang kemungkinan akan terjadi. Mungkin, belum tentu terjadi. Kan ada orang yang sudah takut duluan, jam. Sudah bingung duluan. Kenapa? Iya, ana dengar ada pemberhentian di tempat kerja ana, Ustaz. Ada pengurangan pegawai. Padahal dia nggak kena loh. Belum tentu kena, tapi sudah. Itu sedih apa ham? Apa bahasa Indonesia? Cemas mungkin. Iya. Khawatir. Antum tahu khawatir itu bahasa Arab? Nah, dari asal kata khawatir, yaitu perasaan. Khawatir itu dengan sesuatu. Jadi nerjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ham, khawatir. Iya, ya itulah tadi. Khawatir, ada ketakutan dengan sesuatu yang bakal menimpa dia. Bisa menimpa, bisa tidak menimpa. Dan itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Nabi berlindung dari itu. Wal ajzi wal kasal. Beliau berlindung dari ajiz. Ajiz itu ketidakmampuan. Al-kasal itu ketidakmauan, malas. Ada orang mampu tapi nggak mau, ada orang mau tapi nggak mampu. Nabi berlindung dari dua hal ini sallallahu alaihi wasallam. Ajiz, kelemahan ya. Kan ada orang kalau disuruh, ayo kerjakan ini, aduh dah iso aku. Dengar azan ke masjid yuk, nggak mampu. Tak mampu apa? Iya, tidak tahu anak kalau ke masjid nggak mampu. Tapi kalau ke lapangan bola mampu anak. Antum lihat sebagian orang itu. Enggak, dia bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Dia mampu tapi dia nggak mau. Kita perlu berlindung dari hal itu. Wal bukhli wal jubn, dan aku berlindung dari kebakhilan dan sifat pengecut. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal, aku berlindung dari terlilit hutang dan ditindas oleh laki-laki. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, subhanallah, ketika beliau menjelaskan tentang kesedihan ini, beliau mengatakan setan itu ingin orang itu sedih. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu sedih yang berkelanjutan, tadi kalau sedihnya sebentar selesai, ada sedih yang berkelanjutan. Ketika dia bersedih kelanjutan itu, maka dia akan menjadi manusia yang tidak produktif. Selesai. Orang kalau sedih itu gimana? Ayo makan. Enggak enak mangan. Duh, ayo silaturahim. Enggak wis. Sudah kamu silaturahim. Ayo kajian. Enggak wis. Ana sedang sedih. Kenapa? Anak-anak meninggal, Ustaz. Kapan? Bulan lalu. Sudah sebulan. Lu ada lu. Orang yang itu yang sedih terus. Ngelihat baju anaknya ya, nangis dia. Boleh nangis, tapi nggak boleh sering-sering kayak gini. Udah selesai, engkau harus bangkit.
Ibnu Qayyim memberikan percontohan tentang orang yang sedih itu. Orang yang sedih itu seperti orang yang ketinggalan rombongannya. Kalau orang itu umpamanya lagi dalam perjalanan bersama dulu di padang pasir ya, di perjalanan panjang. Atau sekarang lah. Kita contoh sekarang. Antum ketinggalan pesawat. Sedih nggak? Sedih. Terus mau ngapain nanti? Anak ketinggalan pesawat Ustaz. Loh iya, terus? Ya itu sedih anak. Iya terus. Sedih anak Ustaz. Loh iya, terus mau ngapain gitu loh. Loh ayo, cari tiket lain gitu loh. Bukan kemudian nunggu, anak nunggu pesawatnya mundur Ustaz. Tidak bisa. Artinya kita harus menetapkan sikap kita. Ayo jalan sudah, cepetan antum. Kalau dulu umpamanya ketika kafilah itu naik onta, tahu-tahu nih orang ketinggalan, apa yang harus dia lakukan? Ya dia jalan, cepetan. Mungkin masih bisa ketemu sama rombongannya. Kalau tadi ketinggalan pesawat, dia cuma mau bersedih hati, tidak menetapkan sikap, selesai. Antum sampai bandara tutup masih di bandara. Kata pegawai bandara, Mas mau tutup bandaranya. Iya saya ketinggalan pesawat Pak, kata dia. Loh terus? Terus mau ngapain jemaah? Tadi orang yang bersedih, kalau sudah kesedihannya meliputin dia dan terus menerus, ya sudah, dia jadi orang yang gak produktif. Kalau seorang ibu ditinggal mati anak, kemudian sang ibu tenggelam dalam kesedihan, apakah dia akan melayani suaminya? Enggak. Ketika suaminya minta, ayo dek sarapan. Loh, aku sedang bersedih. Ya, oke, hari pertama masak sendiri suaminya. Hari kedua, dek, ayo sarapan. Loh, aku sedang bersedih mas. Kira-kira suaminya kemana aja? Mikir, ya Allah, aku cuma duit siji kok ini ya Allah. Makanya tadi jangan tenggelam dalam kesedihan, harus menetap sedih sudah, tapi kegiatan harus dijalankan. Di surat Al-Mujadilah ayat 10 Allah mengatakan innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Najwa itu bisik-bisik keburukan ya, untuk merusak hubungan antara umat Islam, itu dari syaitan. Tujuannya apa? Membuat orang-orang beriman sudah bersedih, nggak ngapa-ngapain dia jemaah. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak doa. Maka buat yang sedang bersedih, ini sikap yang perlu diambil. Berdoa, meminta kepada Allah solusi. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma qala 'abdun qatt idza asabahu hammun aw hazan." Tidaklah seorang hamba membaca doa ini ketika dia ditimpa oleh dua penyakit tadi, ham dan hazan. Kekhawatiran dengan masa depan dan kesedihan dengan masa lalu. Kalau orang baca doa ini, maka Allah akan hilangkan itu kesedihannya dan kekhawatirannya. Apa doanya? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik. Ya Allah, aku nih hambamu. Tadi anak ingatkan di awal, bumi ini milik Allah. Yang terjadi di tempat ini yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya hamba. Maka katakan ini abduka, aku hambamu ya Allah. Bapakku juga hambamu ya Allah. Ibuku juga hambamu. Ini usaha untuk merendahkan diri dan menghilangkan kecongkakan dan keangkuhan. Pejabat itu pantas nggak berbangga diri? Pantas nggak? Ya pantas lah punya jabatan.
Kalau antum orang miskin, oh saya fulan, sopo awakmu iki. Tapi kalau dia pejabat, pantas gitu loh. Walaupun nggak boleh berbangga-bangga dia dengan, tapi dia pantas masih. Anaknya pejabat pantas nggak? Ditilang sama polisi, saya anaknya wali kota. Oh iya, fadhol lanjut. Pantas. Kalau keponakannya pejabat, kalau tetangganya pejabat, saya tetangganya Bapak Fulan gitu. Ya kan ada orang menjadikan itu bahan sebagai kebanggaan dia. Di doa ini antum hilangkan semua kebanggaan itu. Dia mengatakan, aku hambamu, bapakku juga hambamu ya Allah, emakku juga hambamu ya Allah. Selesai. Jadi garis keturunanku semuanya budak ya Allah. Semuanya budak. Nggak ada yang pejabat. Garis keturunanku semuanya budak. Sampai Nabi Adam semuanya Abdullah. Ini sebuah pernyataan yang benar-benar seorang menyerahkan dirinya kepada pencipta. Tauhid yang dia ungkapkan kepada Tuhannya. Mengatakan, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibu juga hambamu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ini ada di tanganmu ya Allah, madin fiyah hukmuk, keputusanmu pasti berlaku buat aku, pasti berlaku. Adlun fiyah qada'uk, ketentuanmu ya Allah pasti adil buat aku. Nih, ada orang ketika dapat musibah merasa nggak pantas. Kenapa saya kok kena musibah? Padahal saya banyak sedekah. Antum menyatakan adlun fiyya qada'uk ya Allah. Ketentuanmu itu adil ya Allah. Yarhamukallah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-nama milikmu. Karena Allah nyuruh kita berdoa dengan asmaul husna. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan menggunakan asmaullahul husna itu. Ini Nabi mengajarkan doa, aku memohon kepadamu dengan semua namamu ya Allah, yang milikmu, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau pernah ajarkan kepada salah satu dari hambamu, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama itu nggak ada yang tahu kecuali engkau ya. Ini memohon dengan semua asma'ullahul husna. Ini yang namanya tawassul ya. Jadi awal itu semuanya tawassul tadi. Pernyataan aku hambamu, kemudian menyebut kebesaran Allah Azza wa Jal, menyebut ketentuan Allah, lalu mulai meminta dengan nama-nama Allah, lalu mengatakan apa yang diminta sih? Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi. Aku minta ya Allah agar engkau jadikan Al-Qur'an Al-Karim, Al-Azim itu rabi'a qalbi. Rabi itu ada namanya musim Rabi, musim semi. Orang tuh senang dengan musim semi karena dia melihat daun-daunan mulai tumbuh. Jadikan Quran itu seperti itu di hatiku ya Allah. Jadi senangnya sama Quran. Wa nura sadri, dan cahaya di dalam dadaku. Kita tahu jantung itu ada di dalam dada. Quran itu jadi Rabi, jadi tempat yang menyenangkan buat hatinya, dan cahaya buat dadanya, wajilaa hazni wa dhahaba hammi. Dan bagaimana Quran itu bisa mengusir kesedihanku dan kekhawatiranku pergi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa ini, illa adhaballahu hamma, melainkan Allah akan ganti kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan ketenangan tentunya. Sudahlah, serahkan sama Allah.
wa abdala makana hazanihi farahan au huznihi farahan. Allah akan ganti tempat sedihnya dengan kegembiraan. Ketika Nabi mengatakan itu, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, yambaghi lana an nata'allam haula'il kalimat. Kayaknya kita ini harus mempelajari doa ini ya Rasulullah. Kenapa? Karena hidup manusia di antara kesedihan dan kekhawatiran. Itu yang terjadi sama kita. Akan ada musibah yang menimpa. Akan ada musibah yang ditakutkan akan menimpa kita. Berarti kita wajib nih, kita harus mempelajari doa ini. Apa kata Nabi SAW? Ajal, ya, seharusnya kalian mempelajari doa ini. Yanbaghi liman sami'ahunna ayyata'allamahunna. Harusnya orang-orang yang dengar doa ini, dia mempelajarinya. Maka ana minta kepada semua yang hadir di tempat ini untuk menghafal doa ini. Setelah menghafal, dia memahaminya. Setelah memahaminya, dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti pihak takmir masjid akan kirim doa ini dengan terjemahannya. Kemudian doa lain jamaah, insyaallah kita hafal doa ini. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Nufai' bin Harith bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul makrub. Jadi ada 3 perasaan manusia. Yang pertama sedih tadi untuk masa lalu. Ada ham, kekhawatiran dengan yang akan datang. Ada yang namanya al-karb. Antum kalau baca di hadis-hadis doaul kurb, al-karb umpamanya. Karb ini adalah perasaan dengan sesuatu yang sedang menimpa kita. Yang sedang menimpa. Kalau sedih kan sudah terjadi. Karb ini sedang di situ. Kita ini sedang punya masalah sekarang ini. Bukan sudah berlalu, enggak. Sedang menghadapi masalah itu. Maka doanya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Jangan berharap sama manusia. Soalnya memang kita itu kalau sedang punya masalah, kita sudah mikir siapa? Fulan, kayaknya Fulan bisa bantu anak kayaknya. Oh kayaknya Fulan, lihat nomor HP-nya. Oh ini ada Fulan, anak WA. Itu ketika sedang tertimpa musibah, kita akan mikirkan manusia biasanya. Doanya lupa sama manusia. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekedip mata pun. Jangan ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki urusanku semuanya ya Allah. La ilaha illa anta. Tauhid lagi. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Taib ahibati fillah. Itulah beberapa hal yang seharusnya kita pelajari. Karena antum akan mengalami kesedihan. Antum mungkin sekarang juga sedang bersedih. Antum juga mungkin sedang mengkhawatirkan sesuatu yang akan menimpa antum. Taib, ana punya waktu berapa menit lagi? Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa dikirim ke depan sini jamaah. Barakallahu fikum. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz. Saya mempunyai karyawan yang sering meninggalkan sholat. Padahal sudah sering saya ingatkan dalam briefing di 1 pekan sekali. Ketika saya tidak ada di lokasi tempat kerja, maka dia sering tidak sholat. Bagaimana supaya orang tersebut rajin sholat? Naam, ahibati fillah. Antum tahu motor.
motor itu kadangkala bagus, tapi nggak ada bensinnya, bisa jalan? Nggak bisa. Berarti harus diisi bensin dulu. Orang yang tidak sholat itu ada masalah dengan bensinnya. Kalau motornya bagus, kalau antum lihat orang itu loh, Masya Allah orangnya Ustaz, sehat. Tadi goes 50 kilo sehari Ustaz. Masjid Samsul Huda 50 meter, gak nyampe Ustaz. Lewat terus. Apa masalahnya? Tadi gak ada bensinnya. Maka perlu dikasih bensin. Iman itulah yang menggerakkan orang untuk beramal. Iman dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nabi tidak mengatakan berkatalah yang baik atau diam, enggak. Nabi mengingatkan dengan bensinnya ini. Barang siapa yang beriman, kau beriman enggak? Beriman, benar kau beriman. Maka orang yang enggak sholat ditanya, sampean muslim? Loh Islam, bapakku Islam, embahku Islam. Tapi mbahku enggak sembayang, bapakku enggak sembayang, yuk aku enggak sembayang. Ada kayak gitu jemaah. Jadi masalahnya memang dia dari keluarga tadi yang bensinnya nggak ada. Maka kalau kepingin dia ini sholat, ajak ke kuburan untuk ngisi bensin. Kan beriman kepada Allah dan hari akhir. Persinggahan pertama ke akhirat itu adalah kuburan. Dan kata Nabi SAW, fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, melembutkan hati. Maka tadi perlu seperti itu. Atau datangkan ustadz, diajak ngobrol ya. Bukan cuma disuruh. Taib sudah ustadz, sudah didatangkan ustadz, sudah diajak ke kuburan, tapi tetap ada orang yang taat itu karena aturan. Antum tahu di berbagai negeri, ketika anak keluar negeri itu, anak lihat negeri itu bersih sekali. Bersih sekali. Anak berpikir karena kesadaran masyarakat. Ternyata enggak. Karena denda besar yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi orang takut kemudian. Maka boleh jadi nanti nasihat antum buat dia, antum bikin aturan. Yang tidak sholat sekali, SP 1. Seperti itu. 2 kali, SP 2. Setelah itu, silahkan cari tempat lain untuk bekerja. Ana pernah kedatang sebuah perusahaan, pabrik jamaah di Pasuruan. Itu ada tulisannya, ada sholat berjamaah di situ. Kewajiban sholat berjamaah. Dia katakan utamakan sholat baru keselamatan. Kebanyakan utamakan keselamatan. Ini utamakan sholat baru keselamatan. Ditulis di situ. Tidak sholat sekali SP1, SP2. 3 kali nggak sholat berjamaah di masjid ini jamaah. Silahkan cari kerja di tempat lain. Betul. Kira-kira karyawannya sholat nggak jamaah? Sholat jamaah. Sholat dia. Maka kadang-kadang tadi ada orang yang baru taat dengan aturan. Nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa. Bagaimana hukum mempekerjakan seorang non-muslim, mempunyai karyawan non-muslim, beragama Nasrani, jazakallah, nggak apa-apa. Cuma jangan ditaruh di posisi-posisi yang sebagai pemegang kebijakan. Nabi SAW punya pembantu Yahudi dulu. Ingat. Terus Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar, apa agamanya? Majusi. Jadi nggak apa-apa mempekerjakan mereka, tapi jangan sampai dia ada di posisi pemegang kebijakan nantinya.
Karena dikhawatirkan akan berdampak kepada tadi sholatnya. Ketika dia pemegang kebijakan, udahlah urusan sholat nggak usah diurusin, kan itu urusan nafsi-nafsi antara dia sama Tuhannya. Kenapa kita urusin? Loh, itu urusan bos sama Allah memang. Semua atasan akan ditanya tentang anak buahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Ini bukan urusan pribadi dia sama Allah. Iya betul, sholat itu antara dia sama Allah. Tapi aku punya urusan sama Allah. Aku melihat orang gak sholat, anak buahku kerja di tempatku, aku gaji dia, aku biarkan, aku bakal ditanya sama Allah saja. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar tidak larut dalam kesedihan karena ibu meninggal? Tadi baca doa yang tadi, baca doa. Kemudian ingatlah musibah antum dengan musibah ditinggalnya umat Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sedihnya umat Islam. Kemudian juga ketahuilah bukan hanya antum yang kehilangan ibunya, orang-orang juga kehilangan ibu. Kita ini diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu, bukan cuma ibu kita. Apakah ada yang bisa menggantikan doa ibu? Jazakallah khair. Iya, doa ayahnya, da'watul walid ya, doanya orang tua bukan hanya ibu. Kemudian antum yang sekarang harus memperbanyak doa buat ibu. Selesai sudah doa ibu. Memang ada doa-doa mustajab yang lainnya. Doa istri mustajab enggak jemaah? Doa istri itu, ana izin minum dulu. Kalau sudah ngomong istri berat ya. Ibu-ibu, doa istri itu mustajab kalau dia dizolimi sama suaminya. Karena doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Antum jangan mendolimin istri antum, mustajab doanya dia. Iya, ketika dizolimi. Dan doa istri mustajab ketika dia jadi ibu untuk anak-anaknya. Dan doa istri mustajab ketika antara azan dan qomat. Ketika sujud. Ya bukan cuma istri Ustaz. Iya itu maksudnya. Kalau doa orang tua, Nabi menyebutkan sosok mustajab. Jadi ada kondisi yang mustajab, kondisi orang yang dizalimi, ada waktu yang mustajab. Tadi kita tahu beberapa waktu yang mustajab. Bagaimana menasehati orang tua yang sedang diuji sakit? Jika dinasehati sabar, beliau bilang, kamu kan tidak merasakan. Mudah bilang sabar. Kadang beliau berpikir sudah ibadah kok masih dapat sakit. Nah ini kan tadi ya, yang dikatakan tidak sabar. Dia merasa nggak pantas. Dia mengucapkan ucapan yang di situ Allah nggak ridho sama dia. Ucapan ini biasa, wajar buat orang yang terkena musibah dan tidak sabar. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam berjalan dengan para sahabatnya melihat ada seorang wanita nangis di kuburan. Kuburan anaknya. Nabi mendatangi wanita ini sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, isbiri wahtasibi. Isbiri wahtasibi. Sabarlah engkau dan berharaplah pahala dari musibah ini. Artinya bagaimana musibah itu berubah jadi nikmat buat kita. Kita dapat pahala karena kita bersabar menghadapinya. Karena tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenai tangannya, melainkan itu akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Tentunya ketika dia sabar menerima hal itu. Ketika perempuan ini ditegur sama Nabi SAW, dia nggak tahu kalau itu Nabi SAW. Apa kata dia? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana engkau, nggak usah ngurusin aku. Engkau ngomong kayak gini karena engkau nggak kena musibah seperti yang menimpaku. Ya sudah, sama Nabi SAW ditinggal. Karena udah kasih nasihat. Ketika Nabi pergi SAW, sahabat ngasih tahu, hei itu Rasulullah tadi yang ngasih tahu. Kata dia, kabur dia jemaah ke rumahnya Nabi SAW.
Dia mengatakan, ya Rasulullah aku nggak tahu kalau tadi itu engkau gitu loh katanya. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya itu adalah ketika hempasan pertama aja. Awal musibah, apa yang antum lakukan? Itu orang akan ketahuan sabar. Tapi kalau setelah 2 hari, setelah 3 hari, enggak. Karena dia sudah biasa terkena musibah. Bahkan nanti tingkatnya mungkin akan sampai ridho dia. Tapi sabar yang sebenarnya ketika awal musibah. Apa yang antum mengatakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Atau antum mengatakan, ya Allah, kok tegang kau ya Allah. Iya, ada yang mengatakan itu jamaah. Ana pernah ketemu dengan orang seperti itu. Jemaah haji dari negara lain. Dia itu naruh tas di toilet, kemudian keluar lupa. Ketika masuk lagi ke toiletnya, hilang tasnya. Terus dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau melakukan itu sama aku ya Allah? Aku ini datang haji ke sini ya Allah. Dia mulai mengungkit kebaikan dia. Seakan-akan dia nggak pantas kena musibah itu. Seperti yang disebutkan di pertanyaan ini. Aku kan sudah ahli ibadah. Oh, engkau tahu orang yang paling ahli ibadah itu Nabi Muhammad SAW. Itu dikasih penyakit sama Allah sampai pingsan sallallahu alaihi wasallam. Sampai nggak bisa ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sahabat datang memegang selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam, panasnya itu di luar selimutnya. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, engkau penyakitnya parah banget gitu. Panasnya ini demamnya nggak normal. Apa kata Nabi SAW? Naam, inni u'aku wa'kar rajulaini minku. Demamku ini demamnya 2 orang dari kalian. Kata sahabat ini, kenapa ya Rasulullah? Apa karena engkau akan dapat pahala double? Iya, kata Nabi SAW. Jadi sampaikan kepada orang tua, orang yang paling besar balaknya itu adalah para nabi. Jadi ketika orang itu berpikir dia sudah beribadah kok masih dikasih musibah, engkau lihat bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Nuh. Maka ingatkan orang tua dengan Nabi Ayub. Katakan, ayah berapa tahun kena penyakit ini ayah? Supaya dia ingat dengan nikmat Allah. Ya sudah setahun. Terus ayah kasih sehat sama Allah berapa tahun? Diingatkan. Karena kita lupa dengan nikmat Allah. Kemudian bawa ayah untuk melihat orang-orang yang lebih parah penyakitnya. Sehingga itu juga akan menjadi hiburan buat dia. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama, jangan berhenti mendoakan. Berdoa memohon ampunan dan berdoa yang lainnya. Minta kuburan orang tua kita diluaskan. Minta supaya dikasih cahaya diterangi kuburan orang tua kita. Selain doa minta ampunan, minta dikasihi orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua kita punya hubungan sama mereka, khususnya kerabat kita. Kawan-kawan orang tua kita juga kita berbuat baik sama mereka. Antum kok bisa bersedekah buat orang tua, terus bersedekah buat orang tua antum. Dan di antara bentuk kebaktian anak ketika anak itu menghafal Al-Qur'anul Azim. Sampai aku akan hafal Quran agar aku bisa memberikan hadiah buat orang tuaku nanti. Hadiah apa? Pakaian yang indah, ya, mahkota buat orang tuanya. Barakallahu fikum. Ada orang yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengingatkan beliau? Taib, diingatkan dengan cara mengenalkan sunnah Nabi SAW. Kita itu kan kadangkala melarang orang. Nggak boleh kayak gitu. Betul, itu salah satu cara. Tapi kadangkala orang itu nggak mau. Sedikit-sedikit bid'ah. Iki bid'ah. Iku bid'ah. Terus mana yang nggak bid'ah? Nah, di sini pentingnya antum. Antum nggak perlu ngomong bid'ahnya, ceritakan sunnahnya. Nabi SAW tuh kalau ada musibah kayak gini. Supaya dia mencontoh, ini Nabi loh. Terus seperti ini. Soalnya orang kadangkala kalau ditegur itu,
marah. Maka caranya tadi, kenalkan dia dengan sunnah. Semoga dengan cara itu dia meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jamaah, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan ya, antum sudah hadir ke tempat ini subuh-subuh. Karena kajian subuh ini, ana lihat harus dibarengi doa sebelum tidur. Kadang-kala ada yang sambil ya perjuangan lah. Insya Allah ada rahmat Allah yang kita dapatkan di sini.